Siliwangi. Saya kan Siliwangi nih. Siap. Nah, Siliwangi. Motonya Siliwangi kan kita kan kayak begini nih, adu bakon. Adu bakon. Jadi memecahkan masalah itu dengan adu bakon sambil ngerokok, minum Oh, iya kopi. teh. Sili asi. Asa Ngartinya, ngerti, ngerti. wah ngerti pisan ya. Bang, Bahasa Indonesia bisa Indonesia ya? Bang? Indonesia. Ya. Indonesia aja. Oh. Nah, kalau sambil ngerokok nggak apa-apa bang. Enggak apa-apa. Justru lebih nikmat, lebih enak sambil ngerokok kita bincang-bincang. Ya nuhun bang. Nuhun mah ngerti bang. Jadi kan maaf, makasih bahasa Indonesia namanya. Kamsia. Bang, abang tuh, jadi abang mah kan kayaknya mah dari perwakilan di polisi kan. Ya. Abang berarti di TNI. Dari TNI khususnya kalau kita jadi dari Kodam 3, terus ada lagi di bawahnya Korem, di bawah Korem ada Kodim, kebetulan saya dari Kodim 0624 Kabupaten Bandung, di Koramil 13, Cileunyi, terus saya Babinsa, Desa Cinunuk. Udah lama bang di Cinunuk. Kalau di Cinunuk ini saya udah mengisi di sini kurang lebih udah sekitar hampir 12 tahun. Tapi ngejabat Babinsa di sini resminya itu baru tadi. Kalau domisili di Babakan Sumedang. Babakan Iya. Sumedang. Jadi Iya. abang udah orang Babakan Sumedang. Insya Allah. Tapi sekarang sunahnya lancar pisan. lancar tapi rada kasar kene. Jadi mending Indonesia ya Mending kita Indonesia, ngomong ya. biar Biar ini. sopan ya. Nah. Saya juga sama bang. Ya gitu. Kalau kandang jagoan sebenarnya. Kalau ngobrol Sunda nanti ibu saya nonton nggak ngerti deh. Karunya ya. Jadi abang teh asli dari mana? Kebetulan saya aslinya dari Sulawesi Utara. Bapak saya orang Gorontalo, ibu saya dari Sangir Talaut, letaknya di Talaut perbatasan BP. Ibu saya kebetulan asli dari Talaut, agamanya Nasrani, jadi masih mualaf karena ikut bapak. Jadi abang mah akhirnya udah Islam Dari awal saya Islam, karena ibu saya pas nikah dengan bapak dari awal deh, kumah dari lahir. dari lahir. Karena Karena dia yang mualaf siapa? ibu, Oh ibu bukan. Alhamdulillah tuh bang. Amin. Ayo istri orang. Istri dapat orang Tasik, orang Ciawi. Sudah bang. Makanya jauh kene. Saya ngomong dulu Indonesia. 15 tahun ya. Lebih. Udah 26 tahun saya di sini. Cuma Tadi 15. 15, maksudnya 12 tahun itu domisili di sini. Ah 12 ya. Iya. 12 Domisili di Babakan Sumedang. Ayo di Sunda nama 25. 25 tahun. Sudah menjalani Sebelum di sini tuh di mana? Seskuad. Dari Seskuad pindah ke Kodam 3. Dari Kodam 3 pindah ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur di Korem 182. Korem 082 Jawa Timur Mojokerto. Pindah lagi ke Korem Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati balik ke Cimahi langsung Koramil Cileunyi. Sekarang udah pemisahan lagi kan, udah jadi Kabupaten Bandung. Kodimnya kebetulan udah Kodim 0624, udah berdiri sendiri. Jadi Koramil Mana ada kantornya di Soreang. Ayo lah orang kabur. Nah, di depan dekat dengan Jalan Harupat. Oh, iya. Kalau kantor kita Koramil di sini, di Ciwaru. Ciwaru. Ayo tadi mau di itu. Ya di sana Kodim. Kan kalau kayak Pak Heri polisi itu kan di bawah Polres. Di bawah Ya, Polres ya. itu kan membawahi sekian polsek. Gitu. Kalau Kodim itu membawahi sekian Koramil. Tadi teh lupa saya teh di Cinunuk ini teh berapa Kurang lebih 10 tahun. ditugaskan teh? Oh kalau tugas, Tugas. saya kemarin di Desa Cileunyi Kulon, sekarang baru pindah ke Desa Cinunuk. Oh ke Cinunuk teh baru Di Cinunuk baru. tahun Baru jalan 2 minggu. Oh anak barunya. Iya. Tapi orang dia. Orang dia. Jadi tapi tetap orang ke mana? Istilahnya ada sedikit penjajakan tetap itu. Kalau dibilang banyak dan sedikit penjajakan karena saya udah domisili di sini,
insya Allah mungkin penjajakannya tinggal pengenalan ke tokoh-tokoh masyarakat saja. Kalau ke anak-anak, warga-warga lain, insya Allah lah udah sekitar 70%. Udah dia udah mengenal saya. Cuman kalau ke tokoh-tokohnya, ya insya Allah harus dari awal lagi. Tapi sebagian tokoh-tokohnya udah tahu. Saya aja dari kamu. Amin. Kata kamuku. Bang ya bang, usia seberapa? Saya kebetulan lahir tahun 77. Sekian orang. Oh 77. Sekarang Agustus ini tanggal 24 saya genap 43 tahun. Kaset ya nih. Wah, masih kaset. Saya 71. Kakak saya yang paling tua 70. Paling gede. Kebetulan saya anak keempat. Jadi lamun si tentara tuh posisinya tuh kan kalau di ini mah ya seperti nge-backup polisi gitu. IDG cuma di sama ini atau maksudnya polisi heula baru turun tentara atau bebarengan gitu. Jadi gini, tugas dan tanggung jawab Babinsa itu khususnya di desa ya. Saya dapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan melaksanakan sprint itu surat perintah jabatan sebagai Babinsa. Jadi tugas kita itu di wilayah itu intinya kita pengabdian terhadap masyarakat. Sama lah ya. Pengabdian terhadap masyarakat, terus fungsi Babinsa itu membackup segala sesuatu keperluan dari Babinkan Tipmas. Backup sifatnya. Iya, sifatnya membackup karena misalnya contoh begini. Di warga binaan saya, khususnya di desa Cipnut ini, misalkan ada ribut antar warga gitu kan. Ya. Saya sebagai Babinsa, tugas utama saya mendatangi tempat itu, saya pertemukan orang yang bertikai, kita selesaikan di situ. Ya. Nah, kalaupun kita udah datang ke lokasi, terus kita nggak bisa menyelesaikan lagi, apa boleh buat? Terpaksa kita bawa ke kantor polisi. Itu udah ranah polisi kalau hukum. Ya. Kalau saya ranahnya pencegahan. Namun saya ninggalin ribut, ya. Saya teh boleh lapor ke Pak Heri atau ke Bapak atau kudu ke Pak Heri lah eta. Boleh lapor ke saya, boleh lapor ke Pak Heri karena dua-duanya sama. Karena gini, kalau saya penindakannya itu jadi kita pencegahan. Biar bisa ya. Iya, biarpun masalah itu sudah terjadi, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Ya. itu tugas saya maksudnya karena itu. Jadi kita pencegahan dulu. Nih, masih bisa didamaikan nggak? Ya. Kalau kira-kira dia masih bisa didamaikan, terus kedua belah pihak ini bisa menerima, ya sudah. Selesai, bikin surat pernyataan, nggak usah dilanjut lagi. Asal memang kalau bisa diselesaikan di situ. Ya. Kalau memang nggak bisa, mau tidak mau, Ya. terpaksa harus secara hukum gitu kan. Itu udah bagian Babinkan Tipmas untuk ke polsek nih. Ya. Karena 2 minggunya di ditanya. 2 minggu. Udah ada kasus belum? Alhamdulillah malam pertama sekali saya patroli dengan Pak Heri, kita udah menemukan begal satu. Iya. Iya, begal motor. Di ini mana? kebetulan di UPI jam 12 malam. Jam 12. Kejadian waktu itu pas saya dengan Pak Heri dengan rekan kerja saya Dimas, kebetulan waktu itu kita lagi di Manglayang. Jauh. Dapat telepon dari warga. Kita langsung meluncur dari Manglayang, meluncur ke UPI. Alhamdulillah pelakunya udah di tangan warga. Jadi kita amankan. Iyalah pasti kamu itu kan diragukan ya karena jauh kan. Udah jauh. Jadi udah ini terus gimana Pak? Nah, akhirnya kita sampai di lokasi. Saya dengan Pak Dimas buru-buru pakai motor sampai ngebut dari atas itu. Sampai di lokasi anaknya masih ada, ya kita amankan. Kita telepon polsek karena memang itu ranahnya udah pelanggaran hukum, udah ranah pidana, berarti kita telepon yang piket polsek. Jadi yang nangani langsung orang serse. Ya, alhamdulillah malam itu juga langsung dibawa, langsung ditindaklanjuti. Begal motor. Nah, kopinya mana? Oh iya, susu itu. Susu jahe. Oh, biar mantap di badan, biar keringatan. Tadi kan ngomong patrolinya. Patroli itu kesana teh dinas gitu, patroli. Iya. Karena patroli itu keinginan kita atau si pihak kantor ya juga hari ini Pak udah ada jadwalnya maksudnya. Kalau kita kan institusi ya, jadi kalau institusi itu berarti ada perintah pimpinan. Ya.
Jadi contoh kayak patroli, kalau kayak saya terlibat di patroli 3 pilar. Jadi Polsek, terus Satpol PP dengan TNI. Tujuannya sekarang ini ada ini lagi patroli kita. Saya kebetulan tiap 3 hari sekali ikut patroli. Jadi tugas patroli itu Polsek, polisi dengan TNI itu membackup Satpol PP. Karena ini kan masalah lagi COVID nih. Berarti yang kemarin juga sama Satpol kan? Iya, sama Satpol. Yang kemarin Betul. ada begal teh. Oh enggak, yang begal kemarin nomor 2 dengan Pak Bimas aja. Oh, Dengan bukan akhir dalam saja. rangka nge-backup Bukan. Satpol. Bukan. Kalau backup Satpol ini patroli itu karena masalah COVID ini. Covid ya. Menghimbau masalah dispensing, terus jangan harus pakai masker, jaga jarak. Gimana perlu sinerginya dia? Harus. Sekedar himbauan dikit mungkin, mumpung lagi ketemu begini. Jadi himbauan masalah dari Pak Ridwan Kamil ya. Masalah tanggal 27 ini untuk penindakan tentang yang tidak memakai masker gitu kan. Siap. Ini kan perdanya lagi di ini. Perdanya lagi digojlok ini sama Pak Ridwan Kamil nih. Bukan udah disahkan? Oh saya belum tahu kalau disahkan. Kalau saya nonton kemarin di berita lagi Masih ini ya, gitu. masih dirumuskan ya. Nah itu kembali lagi Pak, penindakan itu diserahkan ke TNI, Polri maupun Satpol PP. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, kebetulan saya terlibat juga di patroli itu. Ya. Tetapi tetap yang bagian penilangan itu ditilang sama Satpol PP. Nah penilangan itu dia berupa pengambilan KTP, terus denda 100.000 sampai dengan 150.000. Kalaupun dia tidak didenda itu mungkin dia dihukum ini ya, hukum kurungan sih tidak ada. Jadi hukuman ini mungkin untuk efek jerah saja. Jadi efek jerahnya itu mungkin dia disuruh nyapu. Oh iya sosial istilahnya, kerja sosial gitu nya. Jadi pekerja sosial lah. Dia suruh nyapu jalan, beberes naon gitu nya. Dan mungkin pada saat kesempatan ini saya mengingatkan juga ke warga desa Cinunuk gitu kan. Siap. Mudah-mudahan dengan himbauan saya ini, karena saya sering menghimbau di Mudah-mudahan informasi ini nyampe ke langsung ke masyarakat. Masih banyak yang nggak tahu. Betul. Gitu ya. Karena pertama tujuan pakai masker itu kan untuk kesehatan diri kita sendiri. Terus memang itu udah anjuran pemerintah. Ya. Jadi sebagai warga desa Cinunuk, insya Allah dengan menyaksikan siaran kita ini, ya mudah-mudahan menambah lagi gitu kan. Jadi oh iya, menambah informasi ya, gitu kan. Ya harapannya gitunya. Mudah-mudahan dia keluar rumah udah nggak lupa lagi pakai masker. Dia bukan masalah dendanya sih, kalau dendanya sih kecil sebenarnya, cuma 100 sampai 150.000. Ini masalah sosialnya ini nanti. Kesehatan aja tadi. Betul. Terus dikala kalau dia pun kena, kan jadi ribet. KTP-nya diambil sama Satpol, di backup sama TNI Polri memang Satpolnya. Jadi Satpol tuh nggak berani bertindak sendiri, karena memang perintah dari provinsi dia di backup sama TNI Polri. Makanya ada patroli kayak kemarin. Nah nanti KTP-nya diambil, diserahkan ke kabupaten. Jadi kalau warga yang kena kan kasihan. Iya. Harus ngambil lagi ke kabupaten, jauh lagi. Kira-kira tahu nggak kenapa harus bikin aturan seperti ini, Pak Ridwan? Kalau saya lihat di lapangan, sampai dengan saat ini memang warga udah banyak yang sadar ya. Banyak warga yang sadar, hampir 90%. Tapi lebih banyak yang bandel. Yang bandel ya masih. Ya kan bikin aturan ini. Kalau sadar berarti nggak akan ada aturan ini. Betul. Ya Pak. Jadi yang Pak Ridwan kami lihat mungkin masih banyak yang orang berkumpul, kayak di mall-mall. Padahal ya teh misalnya virusnya naik gitunya istilahnya teh. Padahal sebenarnya, jadi dari saya dengan Pak Dimas kebetulan sering jaga juga di Borma, di wilayah kita sendiri, Borma maupun di Gria, terus termasuk di rumah sakit AMC, saya sering jaga juga di situ. Itu dari 100% pengunjung, paling yang nggak pakai itu taruh sekitar 2-3% lah paling banyak. Itu loh banyak banyak yang ngerti. Cuma kadang-kadang yang tidak pakai masker ini, kalau kita kasih himbauan baik-baik, jawabannya seenaknya aja. Oh nggak jawabnya? Jawab. Lain urut lain. Ngejawabnya itu terserah saya. Nah untungnya Polri maupun TNI yang khususnya Babinsa dengan Babinkan Tikmas ya, itu selalu bisa digalakkan loh, nunggu jawab mah digalakkan. Nggak boleh, karena itu masyarakat kita sendiri. Karena petugas. Biarpun
Jadi biar kita disenangi sama masyarakat, kita ini nggak boleh kita. Beda lagi dengan di saat kalau TNI, beda lagi di saat perang gitu kan. Kalau di saat damai begini kita harus damai dengan masyarakat. Karena prinsip Siliwangi, saya kan Siliwangi nih. Ya. Nah, Siliwangi, motonya Siliwangi kan kita kan kayak begini nih, adu bakon. Adu bakon. Jadi memecahkan masalah itu dengan adu bakon sambil ngerokok, minum kopi. Iya, Sili Asa. Kan ngartinya kan sudah kan ngarti. Wah, ngerti pisan ya. Walaupun bilang gitu ya. Bilang gitu. Bener ya, lahir mah deh itu. Lanjut ke nama itu. Jadi moto Siliwangi teh kudu benar-benar. Kalau Babinsa udah menjalankan moto Siliwangi, insya Allah dimanapun dia bertugas khususnya di Kodam 3 ini, insya Allah akan baik. Karena moto Siliwangi itu kan Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, ya kan? Jadi kalau 3 ini udah dikuasai sama seorang Babinsa, insya Allah, jadi orang marah pun dia nggak akan tersinggung karena apa? Sili Asa, Sili Asti, Sili Asu. Mun karyanya ya, petugasnya ya. Tapi kan sekarang. Terus selama di sini, insya Allah saya sebagai Babinsa Cinunuk maupun bersama dengan rekan kerja saya, Babin Kartikmas, insya Allah kita di sini selalu mengutamakan ke masyarakat ini, kita mengutamakan ya selalu ya pada apa-apa kita selalu ini ya pendekatan secara kekeluargaan. Sekarang ini makanya orang-orang tua yang ada di sini khususnya ke anak-anaknya itu wajib sih seharusnya mengingatkan gitu kan. Memang rata-rata anak itu di rumah bager. Jadi sepengetahuan orang tua itu anak itu bager. Pas keluar dari rumah dia bergaul dengan anak-anak gangster misalkan. Pas di rumah dia nurut lagi sama orang tuanya. Di luar di mana kan? Bager. Normal gitu. Tapi mending gitu sebenarnya namanya lamun menang milih coba lamun menang milih mana yang milih budak teh bager di imah di luar baong atau di luar bager di imah baong berarti baongnya kekolot coba mending dua anak bager gitu ya sih ya pilihan bager pilihan aja gitu pilihan aja jadi dua anak betul gitu